Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Masjid merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Muslim dimanapun mereka berada. Selain merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan ibadah, juga tempat untuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan setempat. Siapapun pasti akan merasa bangga jika di daerahnya dan atau di kampungnya memiliki sebuah masjid yang memadai dan dinilai sudah representatif bagi masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya. Tidak terkecuali halnya dengan masyarakat Gampong Penyerat, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, yang jumlah penduduknya saat ini 2.354 jiwa, dan memiliki luas wilayah 105 hektar itu, sangat bangga memiliki sebuah masjid yang relatif besar ini. Masjid yang diberi nama Nurul Huda ini, berukuran 27 kali 23 meter persegi atau total bangunannya mencapai 621 meter persegi, dibangun di atas sebidang tanah wakaf berukuran 1830 meter persegi. Peletakan batu pertamanya dilaksanakan waktu itu, oleh Wali Kota Banda Aceh, almarhum Bapak Insinyur Haji Mawardi Nurdin tepatnya pada tanggal 13 Oktober tahun 2009. Alhamdulillah, masjid yang pelaksanaan pembangunannya terhitung relatif cepat dan berjalan lancar sesuai rencana itu, tidak sampai 2 tahun sudah dapat digunakan sambil terus dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan finishing di sana-sini. Suksesnya pembangunan masjid ini, tidak terlepas dari peran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat Gampong Penyerat, para pemuka masyarakat, atau tokoh-tokoh Gampong serta para dermawan yang menjadi bagian dalam pelaksanaan pembangunannya. Dana awal pembangunan yang mencapai 1 miliar rupiah lebih itu, sebagiannya mendapat kucuran dari keluarga besar, Tengku Ibnu Sa'dan, yaitu almarhum Tengku Haji Sofyan Ibnu Sa'dan, sumbangannya dalam bentuk material dan tenaga tukang yang dikirim langsung dari kota Medan. Tepat pada tanggal 6 Juli tahun 2012, pemakaian Masjid Nurul Huda, sekaligus pelaksanaan sholat Jumat perdana, diresmikan oleh Wakil Gubernur Aceh waktu itu, yaitu Bapak Haji Muzakir Manaf atau yang sering disapa dengan Mu'alim, yang saat ini alhamdulillah beliau terpilih sebagai Gubernur Aceh. Sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi, baik fisik bangunan, maupun lahan tanah, secara bertahap mengalami pertambahan. Lahan tanah sudah 4 kali mengalami perluasan, dari 1.830 meter persegi, sekarang sudah mencapai 2.975 meter persegi. Pertambahan pembangunan fisik, yaitu pembuatan kamar mandi untuk para tamu, seperti khatib dan imam dari luar Gampong, dan pembangunan teras bagian halaman muka dan juga teras sisi kiri dan kanan masjid. Mari kita sama-sama menyaksikan dan mengenal Masjid Nurul Huda, lebih dekat lagi, dan Ikhlas Hati Channel berharap dapat menjumpai salah seorang atau lebih, pemuka masyarakat atau para tokoh Gampong, yang terlibat langsung dalam pembangunan Masjid Nurul Huda ini, di antaranya yang kita kenal selama ini, yaitu, Bapak Dr. Radus Haji Badri, Bapak Haji Usman Ali SPD, dan juga Ustadz Bukhori M. Ali, SAG, yaitu mantan Kecik Gampong Penyerat. Dan mari kita bacakan basmalah, untuk mereka-mereka para tokoh pembangunan, yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!
Pemirsa, saat Ikhlas Hati mencoba bermanuver di udara kawasan Gampong Penyerat, cuaca sedang kurang stabil, hujan dan angin sering datang secara tiba-tiba, sehingga liputan udara dilakukan secara berulang-ulang. Alhamdulillah akhirnya Ikhlas Hati dapat menyelesaikan misi yang sudah kami rencanakan. Ini adalah pemukiman warga Gampong Penyerat yang terdekat dengan Masjid Nurul Huda. Masjid Nurul Huda, hanya terpaut jarak 1 km dari lokasi terminal bus kota Banda Aceh, melalui jalan AMD ke arah barat. Perlu diketahui juga, masih dalam kawasan Masjid Nurul Huda atau hanya berjarak sekitar 100 meter, terdapat kedai kopi yang selalu ramai pengunjungnya, baik pagi, siang, apalagi malam hari. Kuliner yang disediakan juga cukup beragam, jadi tidak perlu khawatir di situ banyak pilihan makanan. Inilah, Dosmir Kopi, termasuk salah satu kedai kopi yang selalu dikunjungi para jamaah sholat subuh. Saat ini kepengurusan BKM Masjid Nurul Huda, periode masa bakti 2022 sampai dengan 2025, dipimpin oleh Imum Ci, Ustadz Dr. Fahmi Sofyan, SS, MA. Sebagai ketua, Effendi Isya, ST, dan untuk sekretarisnya adalah Zulkarnain M. Isa.
Pemirsa, mari kita coba masuk, semoga di dalam ada seseorang yang bisa kita jumpai yang bisa memberikan informasi yang lebih jelas, seperti apa dan bagaimana sejarahnya, terkait dengan pembangunan Masjid Nurul Huda ini. Alhamdulillah, ternyata di dalam ada Ustadz Bukhari pemirsa, mari kita temui, semoga saja beliau bersedia dimintai penjelasan, tentang masjid ini. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh, bisakah kita bincang-bincang sebentar? Oh baik, boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Maaf Ustadz, kami ingin tahu tentang sejarah berdirinya Masjid Nurul Huda ini. Oke, alhamdulillah. Saya mulai dengan suatu kalimat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kami sampaikan tentang Masjid Nurul Huda Penyerat ini. Diawali yang pertama sekali semasa kami dipercayakan dulu 2008 jadi kecil di Kampung Penyerat, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh. Jadi dimulai masjid ini yang pertama sekali ada seorang hamba Allah yang luar biasa. Beliau bernama Haji Sofyan Ibnu Sa'dan. Allah maafir lahu, beliau telah kembali kepada Allah SWT. Beliau luar biasa. Saya menjabat sebagai kecil dulu, beliau datang ke rumah saya. Tanya, Pak ni Pak Kecil? Ya, saya Pak Kecil. Bernama Ustaz Bukhari Amali SAG. Maka beliau menyampaikan, Ustaz, adakah masjid di Penyerat? Saya bilang, belum. Kemudian beliau menyampaikan, untuk kita buat masjid. Alhamdulillah. Beliau menyampaikan kembali bahwa beliau, almarhum Sofyan bin Sa'dan ini tinggal di Medan, di Komplek Budi. Beliau menyampaikan, Pak Kecil, Pak Ustaz, saya bermimpi ayah. Dalam mimpi ayahnya itu bin Sa'dan, beliau dulu residen tuh, mungkin belum terkenal disebutkan beliau, itu residen dulu di Simpang 5, luar biasa beliau. Beliau Pak Sofyan bin Sa'dan ini, beliau bermimpi ayahnya. Kata ayahnya dalam mimpinya, wahai Sofyan, buatlah kubah masjid di Kampung Penyerat di Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh. Itu beliau sampaikan. Ketika saya itu menjadi pengecik, saya menjawab, Alhamdulillah, wahai Pak Sofyan, cuma saya menyampaikan, jangan kau untuk buat kubah masjid. Masjid belum ada. Kubah itu perlu bangunannya. Ya, belum ada, jangankan untuk bangunannya, pondasi belum ada. Maka saya bilang, tak ada masjid nih. Kalau kubah bagaimana kita dirikan? Karena mimpi ayah beliau untuk membuat kubah masjid di Penyerat. Maka beliau menjawab, baik kita buat masjid. Nanti kita buat masjid untuk kubahnya dari uang ayah saya. Alhamdulillah, luar biasa beliau. Nah, beliau menyampaikan akhirnya hari demi hari, minggu-minggu terus beliau hubungi saya. Kemudian beliau menyampaikan lagi, ada nggak tanah? Alhamdulillah di Penyerat dulu ada tanah hibah, itu 1.150 meter persegi. Kemudian itu di seberang di Dusun Cintai juga, di seberang Tanggul. Nah, kemudian di tempat masjid sekarang ini dulu tanah ini punya keluarga yaitu Siti Ajran. Situ ada anaknya Marzuki, kemudian ada Martini. Kemudian karena tanah ini luas 1.830 meter. Jadi punya dulu di masjid kita roker. Karena sana ada hibah, kita roker. Yang punya kampung itu jadi untuk keluarga Siti Ajran 1.150 meter. Ada sertifikat. Ini juga ada sertifikat 1.830 meter. Yang 1.150 meter persegi kita tukar.
Yang lain kita beri, alhamdulillah kita laporkan kemudian kepada masyarakat untuk kita beri ini dengan 1 meter itu 350.000. Jadi dapat semuanya terlunas. Nah, saya bilang Pak Ibnu Sa'dan, alhamdulillah sudah ada tanah. Kalau itu baik kita buat masjid. Lalu beliau menyampaikan lagi, ya Allah luar biasa. Allah ya rahmat. Allah maghfirlahu, beliau sudah meninggal. Beliau mencari masjid. Modelnya bagaimana? Beliau pergi ke Darussalam, ada nampak masjid putih satu, masjid Hasyimiyah. Cuma volumenya agak tidak besar sekali. Beliau menyampaikan lagi, bagaimana Pak kecil ni kita buat modelnya kayak masjid putih di masjid Hasyimiyah. Cuma volume kecil, tanahnya dulu 1830. Akhirnya beliau sampaikan 20 kali 20 aja. Saya bilang ini kalau 20 kali 20 agak kecil. Kemudian kita buatlah selebar menurut yang dapat di tanah ini 1830 meter. Modal, ya. Dari mana dana awal sebelum melibatkan masyarakat? Ya. Baik. Ya. Dana awal kampung ini dulu punya dana itu 520 juta. 520 juta itu dari masa kecil sebelumnya itu Pak Usman Ali. Ada pembebasan itu terminal. Tipe A itu terminal. Itu ada pematang sawah. Ada ke Batoh, ada ke Penyerat. Kemudian kita dapat 520 juta. Bermodalkan itu, lalu Pak Sofyan Ibnu Sa'dan ini, beliau memberikan hartanya yang luar biasa, 500 juta. Modalnya 1 M lebih, alhamdulillah. Maka kita buatlah. Beliau karena saya bilang 1 miliar, maka dibuatlah volume 20-20. Maka saya bilang, ini kita buat rapat kemudian, kita buat rapat dulu. Saya awal sikit, kita atas sedikit. Saya nyampaikanlah kepada, saya kumpulkan ketua PED, kemudian kepala dusun, Pak Imam dan tokoh di Menasah untuk kita membuat masjid. Saya bilang, ini kita modalnya, masyarakat bilang, ini modalnya di mana kita nih? Saya bilang, ini kita modal sudah ada 520 juta. Kemudian ada hamba Allah dari Pak Sofyan Ibnu Sa'dan, boleh 500 juta. Mungkin pertama kurang yakin mereka. Lalu akhirnya saya telepon beliau di Medan, Bapak kapan ada waktu ke Banda Aceh, ke Penyerat, nanti kita duduk, Bapak yang sampaikan ke masyarakat, ke para kampung, biar mereka yang tahu. Saya kumpulkan. Kemudian datang beliau ke Menasah. Teringat sekali waktu sore, beliau menyampaikan, betul kata beliau, saya akan membantu masjid ini dengan 500 juta. Alhamdulillah, maka kita mulai itu. Seperti apa penggalangan dana dari swadaya masyarakat dan panitiannya apa melibatkan pemuka masyarakat atau tokoh-tokoh gampong? Ya. Baik. Jadi dalam pembangunan masjid ini, jadi kita sudah ada, tadi saya tambah sedikit, dari 520 juta tambah Pak Sofyan ini, beliau tidak berikan uang. Tapi beliau ini, kita masjid Penyerat ini, masjid Nurul Penyerat ini besi dan satu lagi apa itu yang pipa, itu dari beliau semua. Beliau tidak berikan uang, semuanya uang materialnya dengan kontainer dari Medan. Kami ke sana, dari tokoh tadi yang tokoh tadi, di antaranya almarhum Banjori, kemudian almarhum Bamardi, itu semua Mawardi ketua pembangunan dulu. Mawardi. Kemudian nanti ada Bapak Baderi, kemudian hari itu imam kampung kita, Allah maghfirlahu, Tengku Haji Sa'id Budiman, kemudian banyak lagi. Kemudian sebelum itu ada Pak Ketua Perlu, Pak Araman Abdul Rahman, yang beliau juga sudah almarhum, yang mereka dan semua masyarakat. Kemudian tambah-tambah lagi dari dusun-dusun, ambil uang walaupun 1.000. Kemudian per kakak, ya Allah luar biasa, terbentuklah masjid. Oh ya, Ustadz, siapa pejabat yang melakukan peletakan batu pertama dan pada tahun berapa? Ya, alhamdulillah. Kemudian pas, jadi masih teringat saya, peletakan batu pertama itu, 2008, kecil dari 2009 mulai. Di
Selasa tanggal 13 Oktober 2009 mulai peletakan batu pertama. Itu alhamdulillah kita mulai terus dengan hari itu Pak Wali Kotanya almarhum Pak Muwardi Nurdin Ibu Liza sebagai wakil. Kita mulai. Kemudian lama ini, tak lama. Lepas itu terus karena yang ini alhamdulillah lagi konsultan itu tidak dibayar. Insinyur itu tidak dibayar. Insinyur itu menantunya Pak Sufyan. Tidak sedikit pun kita bayar. Boleh gambar semuanya tidak dibayar. 1,000 nggak bayar. Itu insinyur itu luar biasa. Menantu Pak Sofyan Musadan. Beliau itu konsultan. Kemudian dihadirkan Bang Wandi itu di Medan. Bang Wandi ini sebagai pemborong. Yang kerjanya Paimo, tukang dari Medan. Dibawa anggotanya 40 orang. 40 orang di semua. Mereka tinggal di sini. Kemudian nanti mereka makan sini. Ada yang antar ikan, ada yang antar sayur-sayuran luar biasa nih. Masyarakat antusias luar biasa. Setiap sore bahkan pagi melihat mereka ini diberikan makanan luar biasa, diantar makanan. Ada yang tarikan satu-satu keranjang luar biasa. Ini 40 dalam rangka dalam waktu dua pekerjaannya itu tidak bisa peletakan memang dia Oktober 2009. Tapi habis itu kita 2-3 bulan ini hujan-hujan terus. Jadi pas digali memang hujan. Jadi rontok itu lubangnya pas Januari 2010 dikerjakan, 2012 alhamdulillah masjid ini selesai dalam masa 2 tahun. 2 tahun. Tapi itu belum finishing, ya. Ya, belum finishing ya tidak. Belum finishing mungkin 2 tahun itu Jumat ya, Jumat perdana itu tanggal 6 bulan 7 ya, tanggal 6 bulan 7 2012. Itu sudah Jumat perdana. InsyaAllah sebelum Jumat itu kita sudah datang alhamdulillah ya Allah yarham Abu Ulaititi Abu Atailah datang ke sini, beliau bersedia hadir, kemudian beliau mempersejuk lalu dibaca sama dia di tengah masjid ini luar biasa. Kemudian Jumat perdana itu khatibnya juga Abu yang menyuruhkan kepada Abi Bayu Tengku Haji Hasbi Al-Bayuni, beliau khatib dan imam perdana hari itu memang imam masjid. Itu imam masjid juga Allah mafilahu Allah yarham Profesor Dr. Haji Gunawan dan MA Hadi. Itu imam Jumat. Alhamdulillah. Ya. Yang terakhir itu setelah pembangunan dan sudah dipakai walaupun belum finishing dan selesai, itu penggalangan dana yang untuk pembangunan selanjutnya itu seperti apa? Apakah dibentuk panitia atau bagaimana untuk ditampung ini? Ya. Ya alhamdulillah. Kita tidak pernah berhenti karena ini rumah Allah, masjid. Ini luar biasa antusiasnya di masyarakat. Walaupun 1,000, 2,000, ada juga masyarakat ya. Bukan begitu. Kalau masjid dah mulai ya, itu kalau dananya itu dulu 520 tambah 500 juta dari 520 juta modal utama tambah dari hamba Allah Pak Sofyan Musadan 500 juta ini kan berapa? Tapi begitu hari hal 2 tahun itu 2012 ini ditargetkan sudah 4 miliar. Dari 1 miliar sudah 4 miliar nih. Ditarget sudah 4 miliar nih. Karena volumenya, rencana 20-20. Saya bilang jangan. Biarlah volume besar. Jadi volume masjid pertama 27 kali 23 meter. Nah itu 27 kali 23. Nah habis tanah ini. 1830 habis posisi tanah. Alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa. Yang menyumbang-nyumbang. Kemudian buat panitia dengan PKM-nya luar biasa. Dan lalu mereka ini ada yang sebelah utara, ada yang timur, ada yang selatan untuk ada pembebasan lahan. Sudah 1830 kita bebas tanah milik keluarga Zahlul. Itu 520 meter persegi. Alhamdulillah saya ditawarkan dulu 500.000 per meter. Saya bilang dulu kami ambil ini 350. Karena untuk masjid juga boleh kasih. Alhamdulillah. Tidak lama selesai. Selesainya satu lagi. Kemudian kita beralih lagi. Di depan itu dulu ada rumah Pak Tarmizi M. Nur. Itu beliau ada rumah, juga ada tanah. Kita bebas lagi. Yang baik, yang pembebasannya kita sampaikan ke masyarakat. Masyarakat penyerap luar biasa. Mereka mengambil 1 meter, 2 meter, 5 meter. Akhirnya 362 meter itu selesai juga dengan tanah Pak Tarmizi, dengan rumahnya. Beliau jangan pindah kalau bisa. Tapi kalau di masjid, beliau kasih. Akhirnya beliau kasih tanah ke depan. Beri tanah ke depan, ganti lagi dengan beliau. Ditambah lagi, belum berhenti. Ada sebelah utara lagi. Ini ada tanah dulu almarhum Abdul Rahman Hanafiyah. Sedikit, ada satu lagi saudara kita.
itu sekitar lebih kurang 258 meter lah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Jadi pertama 1830 tambah 525 tambah 3625 tambah 258, ini lebih kurang sekarang tanah masjid 2.900 sekian lah, atau 3.000 lah lebih kurang. Volume masjid 27 kali 23. Tapi kita alhamdulillah sudah buat teras ini. Kalau awak total awal 520 juta tambah 500 juta, itu yang modalnya. Itu miliar. Tapi ketika selesai masjid, dihitung itu udah 4 miliar. Dari mana uang? Inilah namanya Allah kan, membuat rumahnya dari hamba-hamba Allah luar biasa. Terutama sekali warga Penyerat. Kalau dari pemerintah ada juga bantuan. Sedikit. Iya. Baik, alhamdulillah, ini rumah Allah ya, Masjid Nurul Huda Penyerat. Ini kami beri nama dulu waktu masa almarhum Pak Tengku Haji Said Budiman. Kita beri nama Pak Ustaz. Jadi duduk-duduk kita tawarkan nama-nama, terpilihlah namanya Masjid Nurul Huda Penyerat. Luar biasa, karena kemudian harapan kita ini masjid sudah ada demi hari, minggu, bulan, tahun berganti-ganti. Alhamdulillah, terus kita dalam rangka peningkatan rumah Allah. Alhamdulillah ini sudah cantik ya, dengan dekorasinya luar biasa, ambal, kemudian dengan kaligrafi. Ini semuanya dari para hamba-hamba Allah, terutama orang Penyerat. Terima kasih kepada semua warga Penyerat, hamba-hamba Allah yang telah membantu, ya baik dengan material, dengan pikiran, tenaga, bahkan harapan doa luar biasa. Sudah kita bangun masjid luar biasa ini, teras sudah ada lagi, kemudian lahan ini kita akan tambah lagi. Dan alhamdulillah barusan 3 hari sebelum Jumat ini, 3 hari kemarin kita sudah datang hamba Allah untuk kita dikasih lagi untuk masjid. Memang dikasih tapi bukan wakaf. Dalam arti itu ada tanah 490 meter persegi. Itu kalau pasaran itu 1.600.000 dari 1.500.000, mereka tawarkan 1.200.000. Cuma kita sudah terima. Saya bilang ini nanti akan kita lelang juga masyarakat. Kita minta 1 juta, dikasih juga alhamdulillah. Insyaallah ke depan kita akan pembebasan lagi tanah ini 490 meter. Harapan kita setelah masjid kita bangun, mari sama-sama untuk kita ke masjid untuk memakmurkan masjid. Masjid sudah makmur, kita yang memakmurkan masjid. Tapi saya lihat alhamdulillah. Kenapa masjid sudah makmur? Orang sudah memakmurkan masjid, nampak. Karena kita lihat di jamaah yang luar biasa. Karena ada pengajian pun datang. Di malam Jumat pengajian, habis maghrib, habis isya, malam Sabtu pengajian lagi, hari subuh pengajian lagi, malam Rabu pengajian, subuh Rabu pengajian. Karena malam Selasa tidak ada sini, karena ada di Menasah. Malam Senin tidak ada, karena ada di Musalla. Setiap malam ada pengajian. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga ikhlas channel hati yang telah datang ke sini, luar biasa. Ya memang ini channel ikhlas hati, membawa ikhlas dan selalu dalam lindungan rahmat Allah SWT. Kedepannya juga ikhlas hati terus berkembang dengan baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kalau mau lihat dokumen masih ada. Sedangkan harta apabila engkau belanjakan maka harta akan habis, harta akan berkurang. Yang juga di sini namanya. Maka masjid ada pelajaran kerjanya. Harta yang nambah ada makan apa? Apabila dia ada pakai, orang hanya pakai, hanya ada pakai, hartanya akan dibagi di anak inam sehingga pada tanya ke analis. Dasar harta yang akan kekal bagi kita, yaitu harta yang kita bawa di jalan Allah Subhanahu. Rasulullah mengatakan jangan biarkan anakmu di rumah, masukkan ke dalam tidak pilihkan sedikit dan langsung mengambil paha kambing itu dan mau makan. Tapi Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya gara-gara baca Bismillahirrahmanirrahim, paha kambing itu ngomong,
keyakinan kita itu bisa menjadi apa? Menjadi penjaga bagi kita. Jadi makanya segala sesuatu bacalah bismillah. Selain kegiatan rutin, seperti pengajian ba'da maghrib, yasinan, zikir dan pengajian ba'da sholat subuh, masyarakat juga sering melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, seperti peringatan Isra Miraj, dan Maulid Nabi Muhammad, juga tempat untuk membagikan atau menyalurkan daging kurban setiap tahunnya dilaksanakan di halaman masjid. Seperti yang terlihat ini, adalah kegiatan pelaksanaan kurban tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, Idul Adha yang baru lalu. Nggak pakai yel-yel. Hidup kambing. Tokoh masyarakat.